Halo para pecinta Timnas Indonesia, selamat datang kembali di channel ini, channel Latifianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang media Korea Selatan yang membongkar rencana pelatih kepala Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia ke depan. Bahasan ini akan saya mulai dengan sebuah narasi tentang Shin Tae-yong yang memilih untuk tetap setia melatih Timnas Indonesia. Meskipun memang Shin Tae-yong mengaku sendiri bahwa ada tawaran dari klub-klub di Korea Selatan untuk melatih di sana. Namun, juru taktik berusia 53 tahun tersebut memilih sekali lagi untuk tetap setia dengan Timnas Indonesia. Ini patut kita apresiasi. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Shin Tae-yong begitu setia terhadap Timnas Indonesia? Apakah Shin Tae-yong sudah secinta itu terhadap Timnas Indonesia atau terhadap negara Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah, sebenarnya mungkin menurut saya agak sedikit terlalu dini untuk mengatakan kalau Shin Tae-yong itu sudah secinta itu terhadap Indonesia. Karena faktanya Shin Tae-yong memilih untuk tetap setia melatih Timnas Indonesia itu karena dia juga mengaku sendiri dalam beberapa berita yang saya baca bahwa dia merasa kasihan jika harus meninggalkan tim yang sudah dibangunnya di Indonesia selama ini. Apalagi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu kan sudah sangat dekat. Jadi sudah bulan September nanti kualifikasi putaran ketiga itu akan berlangsung. Kalau teman-teman baca berita terkait kejujuran Shin Tae-yong yang mengatakan dia melatih Timnas Indonesia karena kasihan untuk meninggalkan tim yang sudah dibangunnya, memang beritanya sudah naik pada tanggal 27 Juli lalu. Sangat basi jika saya membahasnya sekarang. Tapi memang apa yang saya akan bahas ini itu bukan informasi tersebut gitu. Saya menyajikan informasi itu ke kalian semua di awal video ini itu hanya sebagai background informasi saja dari apa yang akan saya bahas kali ini. Jadi nanti kalau teman-teman bilang, wah informasi ini sudah basi, emang orang ini nggak ada benernya, misalnya kira-kira begitu, ini bukan laporan jurnalistik, ini bukan berita, ini analisis, ini kajian, ini diskusi yang informasinya saya dasarkan pada berita-berita yang sudah naik di berbagai media massa. Jadi, nah apa yang saya bahas kali ini itu bukan angin ya, bukan gosip, bukan rumor atau khayalan saya, bukan. Ini sudah ada faktanya, sudah ada pemberitaannya yang naik di beberapa media massa. Lalu kemudian saya coba padu-padankan untuk saya sampaikan ke kalian. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa cek di berbagai media massa, terutama media massa online, gitu ya. Bisa cek faktanya. Oke teman-teman, selain karena alasan tadi, Shin Tae-yong sepertinya memang memiliki rencana besar dan berjangka panjang untuk Timnas Indonesia di masa depan. Dan hal ini sudah dibongkar oleh media asal Korea Selatan yaitu Chosun, yang kemudian membuat media-media yang lain di Korea Selatan itu sedikit dibuat heran kenapa STY bisa secinta dan sepeduli itu dengan Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya yang ditulis oleh Chosun mengenai rencana besar Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia? Jadi kira-kira begini. Chosun menulis dalam laporan jurnalistiknya bahwa Shin Tae-yong memiliki sebuah kejutan besar, rencana jangka panjang yang akan dia berikan ke sepak bola Indonesia. Kejutan besar tersebut adalah pondasi yang kuat untuk Timnas Indonesia di masa depan. Menurut media Chosun, STY kabarnya sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Generasi 2.0 inilah yang sedang dipersiapkan oleh STY, yang sekaligus nantinya bakal menjadi pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat untuk Timnas Indonesia di masa depan. Jadi itu yang sedang dipersiapkan oleh STY. Sebenarnya kejutan yang ingin diberikan Shin Tae-yong terhadap Indonesia itu memunculkan pertanyaan baru, ya, pertanyaan yang lain, yaitu kenapa dia mau bersusah payah
untuk menyiapkan pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh untuk timnas Indonesia di masa depan. Jadi kenapa gitu? Jawabannya adalah karena menurut Sintayong, Indonesia itu sebenarnya kan memiliki banyak bakat-bakat muda potensial. Hanya saja banyak dari mereka itu kurang dibekali ilmu sepak bola yang baik dan benar. Sehingga talenta dan bakat mereka itu tidak berkembang dengan baik. Maka juga tidak heran gitu ya jika kita melihat meskipun sudah usia senior, banyak pemain timnas Indonesia yang passing aja masih banyak yang salah gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan besar dari sepak bola Indonesia, sepak bola tanah air. Di mana memang sejak dini mereka, para pemain muda ini tidak diberikan ilmu sepak bola atau teknik bermain sepak bola yang baik dan benar. Bahkan beberapa minggu yang lalu gitu pernah tersebar kabar pemain-pemain sepak bola di usia dini itu sudah diajari bermain sepak bola gajah. Ini sangat mengkhawatirkan. Ini yang menurut saya menjadi catatan kelam bagi sepak bola Indonesia sampai sejauh ini. Misalnya lagi, titip menitip pemain dan pengaturan skor masih menjadi persoalan yang sangat krusial. Kemudian yang tidak kalah mencolok dari pemain timnas Indonesia juga itu adalah persoalan mindset, teman-teman. Sebelum STY atau Sintayong datang ke Indonesia, tidak peduli kelompok usianya, para pemain timnas Indonesia itu selalu merasa minder setiap kali akan melawan tim-tim yang lebih kuat atau yang lebih besar. Para pemain timnas Indonesia dan bahkan para pecinta, para pendukung, para supporter baik di dalam maupun di luar lapangan seringkali merasa pesimis Indonesia bakalan menang. Bahkan meskipun ketika timnas Indonesia bertemu misalnya gitu ya Filipina atau Singapura di ajang Piala AFF. Akan tetapi kemudian situasi tersebut itu berubah sejak STY melatih timnas Indonesia. Mindset untuk selalu menang dan tidak takut melawan siapapun atau tim manapun selalu terpatri tidak hanya di mindset para pemain, tetapi juga di pikiran para supporter. Bahkan meskipun di atas kertas, lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia itu jauh lebih unggul secara peringkat FIFA. Nah, sejak STY datang ke Indonesia, masyarakat memiliki harapan baru dan selalu merasa optimis meskipun lawan yang bakal dihadapi itu misalnya sekelas Jepang dan Australia masih memiliki harapan untuk menang. Artinya menurut saya ada dua hal penting yang berhasil Sintayong rubah dari para pemain timnas Indonesia yang kemudian menjadi faktor utama kegemilangan prestasi timnas Indonesia sejauh ini. Dua hal itu adalah, pertama, Sintayong merubah dan memberikan ilmu atau cara para pemain melakukan passing. Ini teknik sangat dasar sebenarnya dalam permainan sepak bola yang tidak dikuasai oleh para pemain timnas Indonesia sampai kemudian STY datang dan memperbaiki kesalahan, kekeliruan tersebut. Hal yang kedua adalah Sintayong berhasil merubah mindset para pemain sepak bola kita, para pemain dan supporter. Dari yang awalnya penuh dengan pesimisme menjadi penuh dengan optimisme dan tidak kenal takut untuk melawan tim manapun, untuk melawan siapapun. Pada akhirnya, saat ini Sintayong harus diakui memang punya peran besar dan penting dalam meningkatkan level timnas Indonesia sampai seperti yang kita lihat sekarang. Dia juga memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan mampu bersaing di level Asia. Di mana salah satu cara yang sudah dia lakukan, saya kira teman-teman sudah paham ini, yaitu adalah melakukan potong generasi di timnas senior yang terbukti sangat ampuh untuk peningkatan performa timnas Indonesia. Peningkatan performa ini terjadi karena para pemain muda yang masuk untuk menggantikan para pemain senior yang sudah di-cut tadi oleh STY itu lebih mudah dibentuk baik secara teknik fisik maupun secara mental.
Kemudian hal lain yang turut membuat performa timnas Indonesia meningkat, ini tidak boleh kita nafikan, adalah hadirnya para pemain diaspora berpengalaman yang juga sedikit banyak pada akhirnya memudahkan tugas Sintayong dalam menciptakan sebuah tim yang solid di timnas Indonesia. Alhasil, dari dua hal tadi yang sudah dilakukan oleh Sintayong, terutama mengganti pemain tua dengan pemain yang lebih muda, telah membuat timnas Indonesia mampu bermain dengan intensitas yang sangat tinggi selama 90 menit. Ini kemajuan yang sangat luar biasa. Karena biasanya dulu para pemain timnas Indonesia itu sudah ngos-ngosan di menit ke-60 sampai menit ke-70. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat timnas yang masih mampu bermain dengan intensitas yang tinggi, mampu bekerja keras di atas lapangan bahkan hingga menit ke-120. Sebagai salah satu contoh misalnya di Piala Asia tahun 2023 di mana Indonesia mampu tampil dengan skuad termuda, bermain dengan intensitas yang tinggi, mereka mampu. Meskipun demikian tetap saja walaupun mereka muda-muda, pada akhirnya ya timnas kita juga bisa gitu lolos sampai 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu di Piala Asia U23, lagi-lagi Indonesia membuat heboh lantaran sebagian besar pemain yang tampil adalah mereka yang sudah punya jam terbang di level senior. Hasil akhirnya apa? Ya, Indonesia tampil tidak seperti tim debutan dan bisa melaju hingga babak semifinal. Ini yang paling mengejutkan. Mau tidak mau harus diakui memang Sintayong memiliki peran penting dalam meningkatkan level permainan timnas Indonesia seperti yang sudah kita lihat sejauh ini. Prestasi dan kerja keras yang membanggakan ini kemudian mengantarkan Sintayong memperoleh Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Saya pikir setelah memperoleh hadiah tersebut, Sintayong memutuskan untuk lebih bekerja keras lagi dalam membangun generasi timnas Indonesia yang bisa berguna untuk nanti di masa depan. Di mana dalam waktu dekat ini kan timnas Indonesia akan berlaga di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong memang tidak dibebani target untuk lolos ke Piala Dunia 2026 oleh PSSI. Tapi Sintayong sendiri merasa bahwa dia perlu mewujudkan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Tapi apakah benar PSSI tidak yakin Sintayong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia sehingga kemudian tidak menargetkan lolos Piala Dunia 2026? Saya pikir itu tidak keliru ya kalau PSSI tidak yakin. Itu bukan karena Sintayong yang tidak mampu, melainkan SDM kita atau para pemain timnas kita yang masih belum mampu untuk dipush, didorong ke arah sana. Karena harus diakui pemain kita adalah pemain yang di klubnya masing-masing masih belum menjadi pemain utama. Dan ya masih tampil jarang-jarang gitu ya. Belum tampil secara reguler. Kecuali misalnya Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Tom Haye. Jadi mari kita doakan teman-teman. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga dalam perjalanannya Indonesia terus meningkatkan skill sehingga bisa mewujudkan mimpi kita semua, mimpi kita bersama untuk tampil di Piala Dunia. Entah nanti di Piala Dunia 2026 atau nanti di Piala Dunia 2030. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe gitu ya, biar subscriber saya bertambah. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, dan sarannya untuk perbaikan, untuk peningkatan channel ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.